sesuai ukuran, sehingga apa? Bangunannya membahayakan. Jadi ya, bangunannya membahayakan. Kalau ditempati khawatir, apalagi nanti tidak ada garansi aman. Maka tidak kalah penting kejujuran pembangun, kejujuran tukang, dan juga orang-orang yang terlibat melakukan pembangunan. Rasulullah membahasakan gimana? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan, dibangun atas 5 hal pokok. Syahadat bangunan ya. Sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang bangun? Ya kita ini. Maka tidak kalah penting harus jujur, ya tidak nyuri bahan, ya, mempelajari apa struktur bangunan, itu ya. Sebab ada orang sholat itu diancam oleh Allah, fawailun lil musholin, celaka pelaku sholat. Berarti sholatnya akan mencelakai. Yang seharusnya bangunannya kita yang sholat aman, tapi pelakunya kok celaka ya. Itu berarti apa? Sholat kan. Di dalam Al-Quran nanti penghuni neraka itu ditanya, masalahkakum fis sakor. Apa penyebab kamu masuk neraka sakor ya? Apa jawabannya? Lam nakun minal musholin. Saya tidak termasuk pelaku sholat. Jadi tidak sholat itu salah. Masuk neraka. Di dunia saja nggak aman, nggak sholat. Ibaratnya binatang itu liar, ngamuk, karena tidak punya kendali, sholat, sudah kaya masih nyolong. Itu berarti apa? Tidak terkendali kan? Yang seharusnya yang nyolong itu tidak punya. Sudah memiliki dunia malah rakus. Seharusnya yang rakus itu tidak memiliki dunia, itu liar, tidak punya kendali. Maka kenapa kamu masuk neraka? Saya tidak termasuk melakukan sholat. Tapi ada surat Al-Ma'un nih, fawailul lil musholin, celaka wong sing nglakoni sholat. Kenapa? Nah, itu tadi nyuri. Apa yang dicuri? Itu tadi diulur sampai dekat maghrib. Maghrib diulur sampai dekat isya, subuh diulur jam 6. Itu kan tidak jujur itu. Padahal kalau tepat berdaya. Jadi sholatnya rapuh. Ini ya. Maka ada yang tidak tertib. Maka dipelajari bagaimana fikih sholat. Itu ya. Jadi yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya dan hari ini, kita membahas pelaku ibadah. Kalau di fikih ibadah itu ada ini. Ada kitab Fathul Qorib, kan ada ini. Ya, itu di fikih ibadah, fikih Syafi'i, fikih Imam Syafi'i. Ada syarat rukun sholat, syarat rukun puasa, pembatal sholat, pembatal puasa. Itu fikih ibadah. Nah, namun untuk beberapa hal ini kita pelajari pelaku ibadah. Hadirin rahimakumullah. Sering kita mengatakan, dan itu memang harus dipahamkan,
Wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah kuciptakan jin. Berarti jin itu lebih dulu. Wal insa dan manusia. Apa tujuannya? Illa liya'buduni. Melainkan asalnya tidak ada, ku adakan. Gitu ya. Untuk apa? Ada untuk ada. Enggak. Untuk menjalani penghambaan kepadaku. Ku siapa? Allah maknanya. Ini harus dijadikan dasar. Bahwa saya ada, asalnya tidak ada, itu untuk apa? Menjalani ibadah. Ibadah itu maknanya apa? Kan itu kan? Ibadah itu apa? Nah, maka butuh dipahamkan apa sih ibadah. Nah, itu ya. Maka didefinisikan mana definisi itu ibadah. Definisi itu pembatasan supaya tidak kemana-mana. Sebab ada orang kerja, tapi secara syariat nggak benar. Ada penjambret, perampasan, dipegang. Kenapa? Maaf Pak, saya terpaksa baru di PHK, istri saya mau menjalani proses persalinan, mau melahirkan. Saya di PHK, kesana kemari minjem nggak ono. Saya ngerampas sepeda motor. Dalam rangka apa? Menyelamatkan si istri. Anak saya harus daftar sekolah. Nah, pertanyaannya gini, itu tanggung jawab apa enggak Bapak ini? Tanggung jawab. Gitu ya. Berarti apa? Saya menjalani ibadah. Nah, ini sudah api. Orang mengatakan api tanggung jawab ya, sampai berani merampas dalam rangka tanggung jawab menyelamatkan keluarga. Itu ya. Tapi kan tidak benar caranya. Maka baik itu harus benar ya. Yang namanya benar itu harus baik. Maka yang mengatakan tidak kucipta kecuali untuk beribadah kepada saya, aturannya dari mana? Ya saya itu kan. Siapa saya ini? Allah. Maka ada perintah syahadat, ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa, ada perintah haji. Ini ya. Dan ini nek dilakoni, kalau dijalani, orang itu dapat jaminan tentram hidupnya. Tentram. Itu ya, itu jaminan garansi menjalani, menempati bangunan tadi. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun. Berarti Islam itu bangunan. Siapa yang bangun? Ya kita yang menjalani sholat ini. Jangan dikurangi syarat rukunnya. Ya, harus ada rukun. Di antara rukunnya apa? Tiangnya apa? Tenang. Wah. Nanti ketenangannya itu dibawa sak mantu nih sholat. Haji, nopo jaminan haji. Ini Al-Quran. Wa man dakhalahu kana amina. Sopo sing mlebu Masjidil Haram. Maksudnya masuk itu menjalani manasik haji. Ada tawaf, itu ya, ada sa'i, ada tahallul, itu ya, ada jumroh, ada mabit di Mina, ada wukuf di Arafah, Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang menjalani haji aman dia. Itu ya. Itu jaminan itu. Siapa yang masuk rumah ini aman ya, jaminan. Lu kenapa habis haji kok tidak aman? Merasa resah. Itu ya, merasa
jiwanya itu susah, sedih. Ada apa? Padahal jaminan waman dakhalauka. Jaminan niki ingkang kita rai dicita-citakan. Niatan ini maka hadirin rahimakumullah itu penting. Maka batasan ibadah niku nopo supaya tidak kemana-mana. Maka para alim yang diterjemahkan ulama ini kan jamak. Tidak usah para ulama, karena sudah jamak. Ya ulama atau para alim, jamaknya ulama. Itu menyimpulkan gini. Al ibadatu huwa. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu adalah itu batasan. Fi'lul mukallafi. Perbuatan mukallaf. Mukallaf itu sinten, maknanya mukallaf itu orang yang sudah layak dikasih tugas. Dibebani tugas. Tugas apa? Ada perintah. Tugas apa? Ada larangan. Ini kan tugas. Ini ya. Jadi ibadah tadi kalau tadi ngerampas sepeda motor, saya akan ibadah. Larangan kok ibadah. Berarti tidak termasuk ibadah. Walaupun dianggap seorang bapak yang bertanggung jawab keselamatan keluarganya. Ini ya, sampai rela mengorbankan jiwanya. Loh, kalau ketangkap bisa di macam-macam loh. Masalah ngeri. Diajar sampai mati. Padahal dibakar, Masya Allah. Resikonya semacam itu. Kok berarti dia tanggung jawab. Maka namanya ibadah itu perbuatan mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah layak menjalani tugas, melakukan perintah, menjauhi larangan Allah. Itu ya. Berikutnya, apa maknanya? Yukhalifu hawa nafsi. Khalafa yukhalifun itu menentang, berlawanan, berseberangan. Ya, berlawanan, berseberangan, menentang hawa nafsi, hawa nafsunya. Ya. Jadi ibadah itu melawan hawa nafsu. Supaya hawa nafsunya ini bukan dihilangkan, ditaklukkan nih. Supaya tidak dominan, memerintah, melarang. Ini ya. Hawa nafsu kalau dia punya mal, harta, dihitung setahun, haul. Ini ya, kalau sudah memenuhi syarat keluar, dikeluarkan. Kalau tidak mampu, tidak apa-apa. Mau pas-pasan. Kalau pas-pasan tidak wajib zakat. Seperti halnya haji. Puasa pun demikian. Jadi ya, hati. Masya Allah. Sinten nih maringi nama Jakarta nih. Ini Fatahillah. Iya. Terinspirasi dari surat Al-Fatah. Al-Fatah itu kan kemenangan. Inna fatahna laka fatham mubina. Fatham mubina itu kemenangan yang paripurna. Makanya sekarang jaya harta ini ada kemenangan yang paripurna. Lama-lama dari Jakarta. Itu asalnya fatham mubina nih. Masya Allah. Proklamasi Bang. 17 Ramadan. Hari Jumat, orang mengatakan Jumat lebih. Jumat itu di Jawa kan ada. Ini penanggalan Arab betul-betul. Jumatun khuluwun. Jumat nangis. Itu berarti apa? Diuji kata semua itu kok kuat. Ini jaminan sholat, jaminan zakat niku. Merasa aman dia. Itu ya. Tidak ada orang tidak kuat. Dicoba ini hancur. Dicoba ini hancur.
Ini menunjukkan apa? Coba Allah mengatakan, wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Tidak kau melempar saat melempar, tapi Allah terlibat ketika kamu melempar. Apa nih, Bu? Daya sholat, daya taklim, daya sedekah. Masya Allah, ini garansinya. Ini ya, coba rakyat Palestina kok begitu kuat seperti Surabaya. Ini kisah Sebu Ireng, Pak Dirman kali Bung Karno. Ya apa ya ini gitu. Keluar resolusi jihad. Jadi bela negara itu termasuk jihad fisabilillah di jalan Allah. Lu tidak semua orang itu, tidak semua orang. Nah, dalam kondisi yang paling tidak aman, kita akan dikasih kekuatan. Nah, tidak terbatas. Sing dikenal mukorrobun itu 10. Itu ya, Masya Allah. Ini surat Fusilat ya. Ini pentingnya ibadah di mata Allah ini. Surat Fusilat itu surat nomor 41. Nah ini ya. Nah, sing merintah Allah. Lah perintah itu aturannya Allah. Bukan larangan nafsu, perintah nafsu. Makanya qalu menegaskan asyhadu alla ilaha illallah. Ikrar ya, tiada Tuhan yang melarang, yang merintah, yang melindungi, ya, yang tempat meminta, tempat menggantungkan harapan. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini ya, pemandune sinten? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikrar. Itu ya, tapi bukan dirawat. Ini gitu. Harus dirawat. Cara kemudian mongko kari-kari istiqomah. Istiqomah itu apa? Ajak, merawat, memelihara. Supaya apa? Tidak rusak. Dengan umpamanya nggak ada SK. SK kepemilikan tanah, rumah kan butuh. Misalnya ini dikasih khawatir ya. Dikasih sebidang tanah, ternyata apa? Tanah bermasalah, kena hukum kita. Harus punya legalitas, pengesahan. Kenapa pengesahan ini? Dirawat di rumah. Kita sudah punya pengesahan syahadat nih, maka konsekuensi ini ya dirawat. Istiqomah itu ajak, merawat, ngerambut, menjaga, dijogo sholat. Itu ya. Ini itu buatan dijogo, rapuh, ya. SHM disalap tumpuan koran, SHM dititip notiang, lu dikadek apa? Harus dirawat sendiri. Ibaratnya SHM itu syahadat. Maka harus dirawat. Malah nih, pulau ini kan nggak ada yayasan pesantren. Niku SHM ini tanahnya itu. Betul wani itu loh, nyekel. Pengurusnya disalah milik bank. Betul kok khusus bayar. Wis kok bayar lu kena. Akhirnya itu barangkan berakas. Niku betul saya tiang sakit buka berakas. Niku merawat apa? Kepemilikan ini. Bukan diserobot tiang. Tidak punya saya bukti-bukti. Ngurus mana ribet. Nah itu ya. Nopo garansinya ini gitu garansinya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Turun kepada mereka para malaikat. Yang memberikan spirit kekuatan. 10 November diserang ke Sloten ya. Senjatanya apa? Sampai heran ya. Pemerintahan Inggris itu sampai heran. Sehingga Jenderal Malebin itu boten dimakamaken gene makam keluarga bangsawan Inggris. Saking malunya. Padahal jenderal pengalaman perang dunia kedua terbunuh di medan yang tidak dikenal di Surabaya.
Lho itu kenapa? Masa tidak ada kekuatan malaikat? Senjatanya lengkap modern perang dunia. Dilawan lare-lare Surabaya. Niku waktu niku terus Mbak Mbasian. Ya iku lho nah, iya niku bawa kaki hari nih. Niku ngene terus semua ya. Niku diasmai kali yaya terus semua niku. Dikongkon nyelup jadi jedinge niku. Berangkat berani. Masya Allah. Luar biasa. Merinding kalau ceritanya Mbak Mbasian. Niku ono sing bawa pedang tok orang niku. Ono mbak lu kok berani? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Niku jenengan niku ansal garansi ngoten nek ngerawat ibadah. Malaikate baca napa? Allah takhafu awakmu kabeh sira kabeh aja wedi. Wala tahzanu aja sedih. Itu ya, wa absyiru bergembiralah, seneng bunga awakmu. Bil jannati surga allati kuntum tu'adun yang kamu dijanjikan surga. Masya Allah, niku semangatnya wonten. Amerika niki nggih perang Pasifik hampir kalah dengan Jepang. Wonten nggak ada panglima perang namanya ya, Big Arthur. Niku jenderal perang Pasifik. Masya Allah, jenenge tentara Jepang kamikaze serangan bunuh diri itu. Jadi pesawat-pesawat itu ditabrakan kapal induknya Amerika. Terus ini Arthur dengan apa? Kekuatan perang itu bukan senjatanya, tapi orang yang memanggul senjata. Terbukti di Surabaya itu, Masya Allah. Ya, kita punya pengalaman. Itu punya pengalaman. Amerika itu kalah. Coba buat mana buat tipe matur. Untuk Amerika ini. Itu ya. Amerika perang Vietnam itu kalah dengan tentara Vietcong. Tahun 566 perang nih kan. Kalah dengan komunis. Kita pernah menang dengan komunis. Menang dengan sekutu. Pengalaman 10 November. Itu dari mana itu? Turunnya malaikat itu. Ini surat Ali Imran wonten. Ittaqulu lil mu'minin Allah ayyakfiyakum rabbukum bi khamsati minal malaikati musawwimin. Tidak cukup kalau kamu sabar menjalani ibadah, merawat istiqomah, maka akan turun segera 50.000 malaikat. Niku Al-Qur'an sing Quran iki. Terbukti sing iso ngalahno Israel itu Hamas, bukan tentara Palestina. Yang melawan itu bukan tentara Palestina itu. Kelompok perlawanan seperti Surabaya dulu, bukan tentara. Tentara itu di belakangnya. Ini Al-Quran. Kalau kita tidak percaya Al-Quran, kok tidak percaya Al-Quran? Bukti ini nggak ada. Hadirin rahimakumullah. Maka nopo malih? Nahnu auliyaukum, kami para malaikat, auliyaukum, penolong-penolong kamu fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia. Jangan kok ya Allah, ini kebetulan percaya nih kok. Masya Allah, bukti ini nggak ada. Kalau tarik sejarah sedang berlangsung hari ini. Yang mengalahkan Uni Soviet itu sinten? Bukan Amerika. Ini nih, yang mengalahkan Uni Soviet sinten? Mujahidin Afghanistan. Yang digerakkan para ulama nih. Perang 20 tahun dengan Uni Soviet. Ini ya, Uni Soviet bukan sekedar kalah. Uni Soviet saat ini pun buatan wonten. Petani pun buatan wonten. Dan terus negara-negara kecil. Sinten sing ngalahkan Mujahidin Afghanistan. Masa mboten percaya Al-Qur'an. Setelah Mujahidin diserang kali oleh NATO, 20 negara NATO niku. Sing nglawan sinten? Taliban lari pesantren. Makanya Talib artinya pelajar. Kalau dulu kita punya TKR, tentara pelajar kan.
tentara pelajar. Aduh, TP kan dulu ada. Itu Taliban. Dari lari-lari ke pesantren. Masya Allah, orang 20 tahun itu butuh bondo kada nih, Bu. Masuk bukan yakin dengan kalimat Quran. Ini sing ngelarang, sing perintah. Jadi ibadah itu nuruti perintah Allah dilakoni, nuruti larangan Allah ditinggal. Niku ibadah. Sebab melawan nafsu. Kalau nafsu ini tidak dibebaskan, itu jadi power kekuatan. Itu ya. Masya Allah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya. Kami penolong kamu dalam kehidupan dunia. Bukan itu saja. Wa fil akhirah. Dalam panguripan akhirat. Insya Allah nek dunia ini aman. Kubure aman. Akhiratnya aman. Nah di antaranya nopo? Mengunjungi masjid. Ini hadis disebutkan itu. Itu ada 7 golongan yang golongan ini akan mendapatkan garansi. Garansi itu jaminan. Apa jaminan ini? Apa jaminan ini? Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. 7 kelompok, 7 golongan umatku yang akan mendapatkan payung, pengayom, rasa aman. Yang waktu itu tidak ada pengayom kecuali pengayom Allah. Di antaranya nama rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid. Jenengan nggak ada rindu nang masjid. Aku nang masjid itu gak enak sih. Lho niku suara malaikat niku. Jiwa kalau sudah dikendalikan dengan masjid, bukan kayak masjid, bukan aja. Malah yang gini masjid itu ayam, tentrem nih. Nah, berarti apa? Kita datang ke masjid dalam rangka apa? Menanamkan kerinduan terpaut di masjid ini. Ini kok garansi aman? Di tempat yang paling gak aman, kecuali nabi-nabi. Disebut Yaumul Fazail Akbar, hari huru hara, hari duka, hari sedih yang paling besar di sana. Masya Allah. Ini nggih jaminan. Nah, ini makanya disimpulkan. Ini kesimpulan ini al-ghafil. Ini al-ghafil ini diterjemahkan wong lali. Apakah kita termasuk lali apa enggak? Itu ya. Bukan. Jadi ini wong lali gak dosa. Enggak, bahasanya bukan nasia. Kalau nasia itu lali, gak dosa. Lali, gak sholat ya. Lali. Dikotok ya. Lali, ketika ingat lalu sholat ya. Man nasia anis sholat, fal yusolliha ila dzakaraha kata Rasulullah. Sapa sing lali sholaton nalikane eling. Nah niki ghafil niku tiang hilang waspada. Ghafil itu lengah. Bawa sepeda motor, nggak fokus, olah oleh nabrak. Itu artinya apa? Bukan lali, lengah. Makanya al-ghafil. Nah, ini kita termasuk, kenapa kita termasuk orang ghafil apa? Nah, ini lanjutannya. Iza asfara, saat memasuki pagi hari, memulai kegiatan pagi. Yang dulu, ya, dia memperhatikan angin-angin madza yaf'alu. Apa sing tak lakoni esuk iki. Itu termasuk lali. Itu umum kan. Esuk iki apa sing tak jalani. Oh lali lengah. Nah, tapi wal akil, wong sing berakal, orang yang berpikir, orang yang menggunakan akal, yang dulu memasuki pagi hari, memulai kegiatan pagi hari itu, yang dulu dia memperhatikan, ngamati angan-angan, maka yaf'alullahu bihi, apa yang Allah lakukan terhadap saya ini. Alhamdulillah dengan pagi, nopo siapan ke masjidnya, yang mandi, roto gak enak, gak mandi wudhu,
berarti Allah masih memperlakukan kita untuk ke masjidnya. Itu ya. Kalau apa yang saya lakukan Pak, umum nih lali. Padahal keselamatan itu diletakkan sejauh mana masuk lagi larangan Allah tidak, perintah Allah saya jalani. Oh ini tiang sing sadar, boten lengan. Itu ya, banyak ayat mengatakan di dalam Al-Quran ini. Sanafruhu lakum ayyuhas saqalain. Menungso sanafruhu lakum. Sanafruhu lakum artinya apa? Tak perhatekno kamu dengan sesama. Umpamane tiang tak pentelengi awak kowe. Sakolain. Sapa niku? Jin menungso. Masa diperhatikno Allah lho, tak sungkan blas. Sing gawe nafas. Jenengan nek sakit baru tahu biayanya sehat semua. Itu ya, berarti sehat itu mahal. Tidak tahu kecuali saat sakit. Hari ini pagi saya masih sehat, berarti Allah masih memberi kesehatan. Sungkan aku nek tak gainan masih di Allah. Itu timbul sungkan itu bisikan malaikat itu. Masuk kon gak sungkan nek yang sepuluh. Itu ya. Maka dalam surat Al-Hujurat ini sanafruhu lakum ayyuhas Ar-Rahman ini sanafruhu lakum ayyuhas saqalain, akan kuberikan perhatian penuhku jin dan manusia. Ini nggih, Masya Allah. Nah, ini termasuk nopo. Makanya lawane boten wafil, berarti ingat dan enggak. Lengah itu lawannya orang yang berakal. Orang berakal akan mengikuti yang menciptakan keselamatan, yang menciptakan bahaya. Bukan merancang, saya harus terhindar dari bahaya. Caranya tidak pakai Allah. Akhirnya apa? Terjebak kepada bahaya-bahaya di dalamnya. Ini nggih. Kalau kinten niki barangkali ada yang perlu didiskusikan supaya lebih jelas, yang kurang jelas, gitu ya. Monggo saya persilakan kalau ada. Nggih. Waalaikumsalam.
Wassalam. Manusia itu kan butuh jaminan. Saya nurut itu butuh jaminan. Nurut menjauhi larangan, nurut menjalani perintah. Itu butuh jaminan. Makanya iman kepada Allah. Itu umumnya kan yu'minuna billah. Mboten yu'minuna Allah. Tapi mempercayai dengan Allah. Ini tumbuhan kan ini. Saya percaya. Saya sakit gigi, saya akan mencari dokter. Tapi tidak semua dokter. Tapi dokter spesialis gigi. Makanya ditulis ya ini, dokter gigi. Bukan dokter paru. Nah, percayanya apa? Ada penegasannya saja. Coba Al-Quran ini penegasan Allah. Kalau bukan dari Allah pasti sudah habis hari ini, tidak ada. Mengalami usang. Coba karya ulama, karya ilmu tentang ilmu apa? Kan masih digugat terus. Tapi Al-Quran itu tidak ada yang gugat. Itu memang firman Allah yang maha tahu benar salah. Itu ya. Ketika Allah melarang, Allah memberikan jaminannya sekali. Allah merintah ada jaminannya sekali. Makanya yu'minuna billah. Bukan percaya Allah, tapi percaya dasar tumpuannya itu Allah. Makanya bak ini wonten titik bawah kan. Itu artinya titik akadiyah, titik tauhid itu. Tidak ada orang tidak percaya. Tapi apa, siapa yang dipercayai? Yang melarang itu Allah loh. Yang merintah itu Allah loh. Nah, percaya apa? Garansi jaminannya tadi. Nah, kita supaya tidak sekedar percaya, yakin, makanya kalau akan itu mau. Kita ini tidak sendirian. Itu ya, tidak sendirian kita ini. Makanya rukun iman kalau tenang. Di antaranya apa? Percaya malaikat. Jadi Allah itu memberikan garansi jaminan. Sampai-sampai terusin Nabi. Ini ya. Lau kanatid dunya ta'zilu janaha ba'uwa. Ya. Andaikan dunia ini memiliki bobot sebelah sayap nyamuk, sebelah kok, betul? Janahai betul, janaha ba'uwa. Seberat sebelah sayap nyamuk. Masa kalau kafir Rasulullah teman. Allah tidak akan memberi minum orang kafir meskipun satu teguk saja tidak dikasih. Itu artinya apa? Semuanya itu dikasih dunia ini. Tapi yang hanya dikasih taat nurut Allah. Sing ngelarang sapa? Allah. Duduk nafsu. Sing merintah sapa? Allah. Duduk nafsu. Ini pemberian Allah diselamatkan. Fir'aun jadi rojo. Nabi Sulaiman raja. Artinya apa? Raja dikasihkan kepada siapapun. Tapi iman sing bener, Islam sing bener, akhirat itu tidak semua orang. Nah, makanya diinformasikan. Sholatil fajr, 2 rakaat fajar, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik dunia seisinya. Nah, sehingga kita dikasih iman, dikasih Islam, itu tidak semua orang. Itu ya, tidak semua orang. Dan itu sudah dibuktikan kekuatan iman Islam itu mampu mengalahkan kekuatan manapun di dunia ini. Itu power, gitu deh. Kita punya kekuatan. Coba dibuka di dalam surat Ali Imran, coba ya. Nah, itu ya. Ayat 91. Ya. Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang mengkafiri. Kafaru itu perbuatan. Napa sing dikafiri? Orang kafir itu percaya Allah ya.
adanya. Yang menciptakan langit bumi itu Allah. Tapi sing mboten diterima niku napa? Sing ngelarang Allah, sing perintah Allah. Jadi sing ditentang niku aturane. Dikon salat gak salat. Itu ya. Malah sing dilarang dilakoni. Niku artinya apa? Menentang. Sak temene wong-wong sing menentang Allah. Wa matu wa hum kufar. Kemudian orang itu mati dalam kondisi kafir. Dalam kondisi kafir matinya. Ini loh kekayaan kita ini. Layyuk falayyuk balamin ahadihim. Tidak diterima dari masing-masing mereka. Nopo milul ardi sepenuh bumi zahaban emas. Jadi umumnya tiang kafir sih ya. Maknanya tiang kafir ini orang yang nolak diatur Allah nih. Kok umumnya mulai zaman Nabi Adam ngantos tiang kafir menjelang kiamat. Berapa triliun itu. Masing-masing punya emas sepenuh bumi. Fala yubalim itu tidak diterima oleh Allah. Itu ya, walawif ada tinggi, walaupun mereka menebus dengan kekayaan emas sepenuh bumi itu. Itu ya, ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka siksaan pedih tidak ada penolong, tidak ada suap-suapan di sana. Lu mboten ini mboten kekayaan, pengertian sebenarnya mboten kekayaan. Ketika kita dilarang oleh Allah nurut, ayem, damai. Ketika kita diperintah Allah, nurut perintah Allah, bukan perintah larangan nafsu, damai. Nah, makanya dengan kesehatan tadi, ini informasi WHO, Badan Kesehatan Dunia. Penyakit fisik yang paling banyak ditimbulkan kenapa? Penyakit jiwa. Ini problema masalah ketenangan ini. Itu ya, makanya resah, depresi, itu penyebab utama penyakit fisik. Alhamdulillah kita sampai sujud di mata Allah ini. Ini sehat fisiknya. Itu ya, misalnya gini loh, kemajuan teknologi banyak menjadikan jiwa resah. Kenapa? Kita tidak punya mereka tidak punya standar hukum yang melarang itu Allah, merintah itu Allah. Itu kekayaan luar biasa. Makanya pada pertemuan yang lalu orang-orang ketika mengenal Rasulullah Muhammad itu ya, yamunnuna alaika an aslamu. Orang-orang masuk Islam itu memandang, memberikan kenikmatan kepada engkau Muhammad. Jadi mlebu Islam itu ngerasa nyukani kenikmatan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kul tegaskan, gak ngono. Balillah yamunnu an hadakum lil iman. Tapi Allah yang memberikan nikmat dengan membimbing kepada yakin sing bener. Nah, maka sholat tadi kalau diterima 2 rakaat fajar itu ya, itu tidak mengalahkan dunia seisinya, tidak mengalahkan. Dirasakan di dunia itu dampak kedamaiannya. Itu ya, dampak ketenangannya. Itu ya, gimana bisa kita buktikan? Ya dalam hidup ini membuktikan. Itu ya, orang yang paling resah itu orang yang tidak mengenal Islam. Orang yang paling tidak damai itu orang yang jauh dari perintah-perintah Allah. Ini nah, kembali kepada penegasan itu tadi. Jadi itu dibuktikan. Itu bukan bohong. Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, itu tidak bohong. Terbukti hari ini orang berbondong masuk Islam. Coba Amerika, wali kotanya New York itu Muslim. Itu ada 2-3 ya. Karena merasa apa? Resah dengan ideologi pandangan hidup serba material, spiritual. Malah Inggris itu ada istilah Londonistan, Londonistan. Masjid-masjid di kota-kota besar itu, Masya Allah. Itu menunjukkan apa? Material itu tidak menyelesaikan masalah kejiwaan. Sampai Rasulullah, jangankan sholat subuhnya, 2 rakaat menjelang subuh itu, khairun minad dunya wa ma fiha. Karena itu apa? Membuat jiwa ini kuat.
Jepang itu negara maju kan. Buktinya enggak maju ya kok iso ngutangi Indonesia ya. Kan pernah nawari Indonesia diutangi. Tapi angka bunuh diri terbesar Jepang. Ini ya. Ini informasi resmi loh. Padahal dunianya sudah, ini konsumsi batin nggak punya. Sampai pemerintah Jepang itu kualaan. Jadi kalau bunuh diri di tempat-tempat umum, kualaan dia. Dinas sosialnya kualaan. Akhirnya menciptakan lokasi khusus bunuh diri. Supaya gak telecehan di jalan-jalan. Dan yang daftar itu tunggu loh ya. Anak-anak muda. Berarti apa? Jaminan aman, tidak ada pandangan hidup yang bukan Islam itu tidak ada. Mari kita buktikan supaya yakin. Jangankan subuhnya, jangankan zuhurnya. Rokaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Kenapa pagi ini sudah dibuka dengan Masya Allah. Berarti Allah itu masih memperlakukan saya selamat dengan sholat subuh. Mereka tidak punya. Ibaratnya rest area nih ya. Oh, subuh, memulai subuh. Start subuh. Nanti zuhur, rest area, zuhur, asar, maghrib, terus itu ya. Karena butuh apa? Pendingin kehidupan manusia. Mereka tidak punya pendingin. Tidak punya pendingin. Nah, itu yang dikatakan ganjaran ya. Jangankan dikubur. Dunia ini sudah dirasakan ganjarannya pengaruh-pengaruh sholat. Tahu Pak? Jadi khairun minad dunya itu mati dibuktikan benar itu khairun minad dunya wa fiha. Barangkali masih ada mungkin. Nggih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam kehidupan keseharian itu banyak problematik khususnya di dalam rumah tangga. Oke, yang sudah punya anak yang dewasa maupun yang belum, itu yang saya problematik hubungannya dengan agama itu soal melaksanakan sholat. Karena dalam waktu ini sudah dikatakan dengan Bapak suatu kewajiban yang diminta oleh Allah Taala. Yang saya tanyakan, kadang-kadang orang tua itu mengatakan, nanti kalau sudah waktunya ada istilahnya itu kewajiban menunggu kewajiban dari misalnya. Jadi bagaimana dengan ikhtiar? Jadi kadang-kadang orang tua itu hanya mengatakan nanti kalau sudah ada waktunya pada Allah dengan sholat ya sholat. Tapi mereka tidak melaksanakan ikhtiar. Ini bagaimana membuat ikhtiar panggilan dari Allah untuk sholat. Terima kasih. Malah perintah Allah itu wa'mur ahlaka bis-sholati wasbir 'alaiha. Ahlan itu keluarga. Bisa ahlun itu istri, ahlun itu keluarga. Jadi wa'mur itu perintahkan. Itu berarti upaya. Upaya itu namanya ikhtiar. Dari kata ikhtaro yahtaron itu memilih sing api. Dari kata khairun itu kan api. Ikhtiar itu milih sing api. Tidak ada yang paling api kecuali dilarang. Yang dilarang tinggal no. Itu ya. Tidak ada pilihan terbaik kecuali perintah Allah. Kalau diperintah lakonono. Ini kan. Jadi upaya itu katakan ikhtiar itu upaya terbaik. Tidak mungkin Allah melarang. Kalau itu jaminannya tidak baik, pasti baik. Kalau ditinggalkan, pasti buruk kalau dijalani. Perintah Allah itu pilihan Allah. Bukan pilihan nafsu. Garansinya apa? Kalau kamu menjalani pilihan Allah, nanti garansinya baik. Nah, ini gini pudi. Nah, gini surat
Surat Maryam, surat Al-Qasas, surat Al-Qasas nomor 28. Coba kita buka supaya ya. Ya. Nah ini ikhtiar ini. Wa rabbuka, bismillahirrahmanirrahim, dan Tuhanmu Muhammad. Ini pengatur. Pengatur alam. Wa rabbuka, dan pengaturmu Muhammad Rasulullah. Yakhluqu, gawe, mencipta, ma yasha'u, apa yang Allah karti. Wa yakhtar, dan memilih. Dipilih no larangan. Supados napa mboten dilarang nafsune. Dipilihaken perintah supaya mboten diperintah nafsune. Ini maka lahumul khiyaratu, tidak ada bagi mereka pilihan. Kenapa? Allah sudah memilihkan larangan loh. Allah sudah memilihkan perintah. Kamu tidak punya pilihan kecuali apa? Memilih pilihan Allah. Jadi menungso niku eco dadi muslim iku. Ojo pilih-pilih, tak pilih no larangan, ojo. Ojo pilih-pilih tak pilih no perintah, ojo. Maka Allah multiara, kamu tidak punya pilihan. Maka ikhtiar niku napa? Memilih pilihan Allah. Perintahin apa? Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahan ahli rumah itu sholat. Wasqobir, sabar-sabar no yo. Itu ya. Jadi buatan asal berhenti terus. Hari ini ndak, nanti ditimbulkan kesadaran. Tapi buatan leret, ya kan. Jor-jor, aku sadar. Oh buatan ngoten pengertiannya. Lakukan pilihan. Apa pilihannya? Perintahkan. Ya memang kelihatan malah. Ya. Wa'mur ibnaka as-sholat wahum abna usab. Perintah anakmu sholat dalam usia 7 tahun. Berarti mulai. Malah gini kandungan itu. Ibundanya Sayyidah Maryam. Itu pendidikan pun gini kandungan nih. Wa idqalat imro'atu imron Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, kula nazar ya Allah. Ya. Apa nazari? Ma fi batni, janin sing wonten ngene kandungan kula niku bakal karep kuat. Apa? Muharraran. Muharraran ini apa? Menungso dibebaskan jadi hamba Allah saja. Jadi hamba, bukan hamba dunia, bukan hamba apapun. Jadi hambamu ya Allah. Ini pendidikan Islam ini. Meni anakku tak dadekno hambane Allah gitu hamba nafsu ini baru selamat. Ini akhirnya lahir nopo Sayyidah Maryam. Dari rahim Sayyidah Maryam lahir Nabi Isa alaihissalam. Itu ya. Makanya pertanyaannya gitu. Apakah Nabi Nuh tidak mendoakan istrinya? Apakah Nabi Nuh memberikan belanja haram kepada istrinya? Mungkin karena Nabi Nuh tidak memberikan pendidikan tauhid kepada istrinya. Tidak mungkin. Tapi dia ahli neraka. Masuk neraka. Istrinya Nabi Lut. Ini surat Tahrim ini. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihain. Padahal kedua istri itu dalam pengawasan dua hamba kami yang soleh. Lut alaihissalam, Nuh alaihissalam. Napa ngoten niku? Ngrasa aman. Wis aku ngrasa aman meneh nek sadar dhewe mboten aman nek tiyang mboten salat gak aman. Susah. Masuk gede ini. Sing ditangekno ya apa niku. Nek biyen TK tak tangekno gak apa-apa. Wis SMA, perguruan tinggi wis. Susah bapak ngene. Ah niki diungkapaken ngoten. Mpun ngeten. Perintahnya gak dilakoni, menanamkan kesadaran sholat, masuk
Mungkin sadar lah sadar. Mboten ngoten, pilihan Allah perintah. Nah, itu ya. Jadi makan Allahumul khiyara. Mereka tidak punya pilihan. Kenapa? Allah sudah memilihkan perintah, memilihkan larangan. Itu ya. Tapi kenapa istrinya Fir'aun kok selamat? Kenapa kok selamat? Karena tidak merasa aman. Yang menurut orang lain aman. Kita merasa aman nggak ketika anak saya nggak lulus sekolah dengan nggak sholat? Merasa aman mana? Loh, itu iman masalahnya. Sebab generasi yang rusak. Dalam surat Maryam, fakhalafa min ba'dihim khalfun. Setelah nabi-nabi itu ada generasi jahat terbelakang. Nopo, ekonominya jeblok, politiknya kacau, boten. Allah sholat menterlantarkan sholat. Generasi yang buruk menterlantarkan sholat. Kalau sudah sholatnya jebol, wattaba'u syahwat, mengikuti selera nafsu. Makanya Jawa Timur, sering perlu sampai akan cek buatan lali, yang buatan perjagos. Saya dicek ini pengadilan tinggi agama Islam. Angka perceraian terbesar saat Jawa Timur. Seluruh Indonesia, provinsi Jawa Timur. Padahal ono Quran ini. Jadi angka perceraian terbesar se-Indonesia ini Jawa Timur. Nek kota Bandung nomor kali, Surabaya. Padahal pembekalannya wonten. Ternyata udah dicek, nggak sholat. Masalah ekonomi. Itu kan ekonomi bukan diuji seperti di Gaza. Diuji belonjot air raju. Oh, mana yang lain? Niku fakta gitu. Fakta. Makanya kita ini kan mau fakta ini supaya tambah yakin. Orang yang tidak memilih pilihan Allah. Ini kayak kamu nggak ingat. Barangkali waktu kasih mana? Hidayah niku niki mendengar, melihat, membaca. Itu ya. Tapi nggak kalah penting berdoa. Nah, sholat apapun perintah Allah itu sebetulnya doa. Maka disebut ad-doa umuhul ibadah. Intinya apa sih? Ibadah itu apa ya? Doa itu. Ya Allah saya sholat ya Allah. Tidak mungkin kau mentelantarkan keluarga orang yang sholat. Ya Allah saya sujud ya Allah. Batini tapi saya sujud ya Allah. Tidak mungkin kau membinakan orang yang sujud kepada engkau. Saya mengunjungi rumahmu ya Allah. Tidak mungkin kau tidak memuliakan tamumu ya Allah. Ngoten loh. Itu mukhule ya, mukhule kan inti, sarinya ibadah itu harapan kepada Allah. Oke? Mendengar, membaca, melihat, doa. Makanya buatan salah mantun ngaos nih doa. Supaya apa? Kadang-kadang taklim itu yang mendengar kan, melihat, hadir, tapi didoakan. Karena manusia itu tidak memegang hidayah. Rasulullah itu hanya menjelaskan. Itu ya, tertarik itu Allah, malaikat itu. Ya Allah jadikan tertarik masjid, tertarik sholat, tertarik taklim, tertarik sedekah. Niku spirit sakit malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Itu ya, saya penolong-penolong kamu dunia akhirat. Nah, makanya majelis ngaji niku dikerumuni malaikat. Itu informasi Nabi. Nazalat alaihi musakina, turun ketenangan. Hafat humul malaikat. Itu ya, dikerumuni malaikat. Wasiyat humur rahmah, dinaungi sayangnya Allah. Wa zakarallahu fiman indahu. Majelis ini dibanggakan Allah. Jenengan diundang istana negara itu nate. Kula mboten nate. Gubernuran mboten nate. Mungkin nanti gubernur enggak. Tapi khusus setiap hari. Loh jenengan setiap hari gitu beri. Betul betul. Betul. Anak protokolernya. Masa kebanggaan itu harus ada. Dan itu sumber-sumber kebahagiaan itu. Itu ya, nanti dirasakan, enggak ke masjid resah, enggak ngaji resah.
Tidak sedekah sah. Yang asalnya menikmati tidak sholat. Nah, tidak bisa tidak sholat. Saya tidak nikmat. Tidak. Ini diganti. Karena adaptasi. Adaptasi dengan ruang eksklusif. Ruang khususnya Allah. Maksudnya gitu. Sambut? Gitu. Atau dia kedua makna masuk dalam posisinya di mana di tengah seluruh imam atau yang ketiga jika seorang masuk masjid dan mendapat informasi tersebut apa yang dia lakukan ingat ada betul-betul di masjid sebelum sholat yang terakhir jika imam selesai yang sesuai dengan Rasulullah SAW dia yang terakhir lagi dari teman-teman juga seperti untuk masuk utama mendahulukan bapaknya dalam masjid itu atau membangunkan seluruh keluarganya sampai dengan di sini keluar ke tempat iman bersama-sama istri dan anak. Terima kasih. Di dalam hadis disebutkan gini. Idza kumtum ila sholati wal imamu ala halin fal yasna kama yasnaul imam. Bila kamu ke sholat sedangkan imam dalam satu kondisi fal yasna kama yasnaul imam, maka lakukan seperti yang dilakukan imam. Jadi kalau umpamanya kita masbuk imam rukuk, itu ya kita Allahu Akbar baru rukuk, itu ya, itu dihitung apa? Satu rakaat. Tapi kalau sudah bangkit tetap Allahu Akbar, ikut sujudnya lagi. Gitu ya. Jadi hadisnya gitu. Kalau kamu datang, imam dalam satu kondisi, ikuti kondisi imam. Fal yasna kama yasnaul imam. Lakukan seperti yang imam lakukan. Sujud ya gitu, Allahu Akbar langsung sujud. Tapi bukan satu rakaat. Nah, kemudian memulainya di mana? Kalau memang masih belum masih belum soknya belum genap, masih ada celah masuk celah. Nah, nanti mau mulai baru di tengah, Malah kalau milih kanan, kata Rasulullah, innal malaikata yusholluna ala mayamini sufu. Malaikat itu ndongakno selamat. Jadi ya, orang-orang yang di soft kanan imam. Jadi turunnya rahmat itu imam kanan. Ya, baru kiri. Jadi ya. Terus jangan, tidak boleh mengkhususkan tempat. Jadi ya, aku boleh pojok terus. Tidak boleh katanya. Ya, supaya bukti bekas-bekasnya itu banyak sekali di hadapan Allah nanti. Gitu ya. Nah, jadi semacam itu. Terus berikutnya tadi, jadi mulai dari tengah, kalau dalam kondisi imam ikut imam. Gitu ya. Terus selesai sholat, Rasulullah itu untuk menandakan
dulu kan jarak masjid Nabi kan jauh. Kalau Nabi masih menghadap sana, itu dikira masih sholat. Nah, tapi Rasulullah kadang-kadang menghadap belakang, kadang-kadang ke kanan, ke kanan, ke kanan. Itu sunnah untuk menandakan bahwa Rasulullah sudah selesai sholat. Itu jadi fungsinya semacam itu. Kemudian apa lagi? Lebih utamanya suku. Iya. Kalau memang memungkinkan untuk mengejar apa? Jamaah. Ini ya, ngejar jamaah. Kalau memang angel-angel kok ada tuh segera pulang dibuka ya arah-arah ini. Ini ya. Kecuali kondisi tertentu, ini ya, mungkin hujan, mungkin badan tidak enak, ya kita jamaah di rumah. Ini ya. Tapi penekanannya itu di masjid. Di samping jamaah, ini ya. Kemudian dapat sholawatnya malaikat tadi, turun ketenangan, dikerumuni malaikat, majelis yang dibanggakan. Ini beda lagi kan garansinya dengan di rumah. Memang kadang-kadang anak-anak gitu kan, kan nutut gitu. Padahal tenggatnya hanya 7 menit ini. Habis sholat saya pulang. Ini ya. Tapi tetap kita berupaya. Jadi Allah itu melihat upaya kita itu. Ikhtiar kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu. Ampun? Kalau sudah 1 menit. Oh iya. Sebetulnya tahiyatan masjid itu tidak wajib. Cuma muakkadah gitu. Yang ditekankan. Kalau tidak memungkinkan 1 menit kesannya kok duper nunggu komat aja. Nunggu komat aja. Iya. Jadi sholat selain 5 waktu itu tidak wajib. Itu cuma penekanannya disebut muakkadah yang ditekankan. Kalau mau setengah menit, 1 menit, mau sholat ke susu itu, terus nunggu komat aja. Ya, nunggu komat. Tapi kalau ada yang ada dispensasi, meskipun ada mesti sholat jangan dihormati. Itu kan dispensasi. Tapi kalau di dalam kehidupan berjamaah itu memang butuh yang disepakati. Kita kan kesepakatan. Habis azan berapa menit nunggunya 10 ya 10. Supaya nanti yang hadir itu menyesuaikan dengan terkondisi dengan pilihan waktu. Supaya tertib. Nggih, sampun. Berdoa nggih. Mari kita berdoa semoga yang kita telaah dijadikan oleh Allah hidayah bagi kita, ditetapkan di dalam hati kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
kan di jamaah itu kan hukumnya antara yang abdul di rumah apa di masjid? Ibu-ibu di rumah. Di rumah. Iya, tapi kondisionalnya kan yang jamaah seperti ya ibu-ibu tanpa ada halangan syariat ke masjid. Iya. Kan itu kan ada halangan. Iya. Kan wajib kan laki-laki. Nggih. Perempuan kan Nggih. satu menjaga Nggih. ya pandangan. Nggih. Nggih. Nggak langsungan. Kan juga ya orangnya kan agamanya lebih saya tanya itu memang yang kan namanya kesejahteraan itu nggak gitu. Nggak sesuai kenyataannya. Kenyataan. Memang bagi pengurus minggu ini butuh fleksibel. Iya. Nanti kenceng-kenceng kagak. Iya, mau itu. Kan nggak lari.